Pemirsa, baju identitas menjadi salah satu ciri untuk bakal calon presiden berkampanye selama pemilu presiden 2024. Saat ini baru Ganjar Pranowo yang sudah mulai memperkenalkan baju identitas kampanyenya. Lalu bagaimana dengan kandidat capres yang lain? Akankah menyusul? Kenapa hitam putih? Saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu-abu. Ketika kita bersikap pada sebuah keputusan yang sulit, Anda mau pilih yang mana? Hitam atau putih? Busana identitas yang dikenakan Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari politikus PKS Mardhani Alisera. Selain mengapresiasi, Mardhani juga sekaligus mengkritik corak baju yang dipilih, yaitu hitam putih, yang dianggap tidak merepresentasikan kaum milenial. Ganjar yang sudah punya baju seragam dan bagus juga kalau lebih cerah. Karena banyak milenial. 2012 Pak Jokowi keren banget itu. Tapi apapun, mudah-mudahan ini membuat capres-cawapres yang lain segera juga punya baju seragamnya. Tapi yang penting isi dan gagasan yang akan menentukan. Selama ini baru Ganjar Pranowo yang sudah memperkenalkan baju identitas kampanye. Kandidat capres lain yaitu Prabowo dan Anies Baswedan belum menentukannya. Bagi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, apapun baju yang digunakan bakal calon presiden selama kampanye tidak terlalu penting. Garis-garis, sebenarnya Pak Jokowi baju kotak-kotak. Tanggapan dari Pak baju kotak, baju garis, baju putih, baju merah, sama baju putih, baju untuk menutup badan. Lalu sejauh mana baju identitas kampanye bisa mendongkrak popularitas kandidat capres dan meraup banyak suara di pemilu 2024? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu sejauh mana identitas seragam kampanye dalam merekrut suara di pemilu 2024? Kita akan tanyakan kepada pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Kalau Mas Adi sendiri melihat adanya seragam identitas kampanye yang dikenakan bakal calon presiden ini akan seperti apa kepada suara para pemilih? Pertama, memang soal identitas baju ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi para pendukung sebenarnya. Kenapa identitas pakaian itu menjadi penting? Ini sebenarnya adalah untuk mengaksentuasi, untuk memperkuat dan untuk membuat gerakan-gerakan politik yang memiliki tarikan politik yang sama. Dulu misalnya Jokowi itu identik dengan baju kotak-kotak misalnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Jadi orang yang merasa mendukung Jokowi semuanya merasa nyaman dan merasa pantas untuk baju kotak-kotak. Begitupun di Pilpres 2019, Jokowi kan selalu pakai kemeja putih. Putih para pendukung Jokowi dalam kampanye, dalam penyampaian visi misi, dalam kerja-kerja politik gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan semacam untuk mengonsolidasi basis-basis kekuatan politiknya, bahwa mereka yang merasa menjadi bagian dari Ganjar Pranowo adalah mereka yang teridentifikasi menggunakan baju hitam putih tegak lurus yang kemudian dijelaskan artinya oleh Ganjar. Satu, misalnya tegak lurus itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi, kemudian hitam putih itu adalah para pendukung dan relawan Ganjar yang pilihan politiknya tidak abu-abu dan tidak jelas. Bagi Ganjar
sekali Ganjar tetaplah Ganjar, bukan sekali Ganjar tapi besok justru mendukung kandidat yang lain. Itu kan filosofi politiknya. Jadi ini sebenarnya untuk mengonsolidasi pendukung-pendukung politiknya yang selama ini mungkin masih abu-abu, masih belum kuat iman politiknya. Dengan adanya identitas begini, maka kelompok-kelompok orang, masing-masing orang yang merasa ingin mendukung Ganjar pasti akan mengidentifikasi dirinya dengan identitas seperti baju hitam putih tegak lurus itu satu. Yang kedua tentu saja ini akan menambah daya popularitas yang dimiliki oleh Ganjar. Karena kalau ada orang kemudian menggunakan identitas ataupun baju seperti hitam putih tegak lurus, ini orang akan mengkonfirmasi bahwa itu adalah orangnya Ganjar Pranowo. Secara tidak langsung, Ganjar akan semakin populer, akan semakin diperbincangkan, dan akan semakin menjadi buah bibir. Begitupun dengan kandidat-kandidat presiden yang lainnya. Kalau Prabowo ataupun Anies dalam waktu dekat juga mengkampanyekan apa kira-kira pakaian khasnya, itu adalah sebagai alat instrumen untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan keterkenalan. Karena banyak juga pemilih kita itu untuk mengakses langsung sang calon, itu tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk memudahkan akses terhadap sang calon melalui identitas yang diperkenalkan, salah satunya adalah menggunakan identitas baju. Nah, terbukti dilakukan oleh Jokowi 2 kali, di Pilkada Jakarta dan di Pilpres itu ampuh, Mbak, untuk memberikan injeksi pemahaman dan ketahuan orang soal Jokowi itu seperti apa salah satu identitasnya. Kalau identitas personal Jokowi misalnya dianggap merakyat, sederhana, dan suka belusukan. Prabowo Subianto identitas personalnya itu adalah orang yang cukup disiplin, kemudian orang yang dinilai cukup tegas dan berlatar belakang militer. Tapi identitas pakaian itu juga menjadi penting. Jokowi misalnya selalu pakai warna putih. Prabowo juga hampir warna putih, tapi bawahnya itu berbaju coklat. Ini sebagai identifikasi untuk mempromosikan dan memperkenalkan identitas masing-masing calon yang tentu saja diharapkan meningkatkan popularitas. Yang kedua, meningkatkan kesukaan, dan yang ketiga adalah akan ada harapan-harapan bahwa identitas ini bisa memobilisasi pemilih dan masyarakat untuk datang ke TPS memilih sang calon. Jadi identitas pakaian itu penting, bukan hanya sebatas hore-hore, untuk mengidentifikasi dan untuk memilah siapa yang memilih siapa dan siapa dan tidak akan memilih siapa. Tadi bilang penting, artinya kalau untuk Gen Z sendiri yang kita tahu bahwa pemilih pemula ataupun pemilih anak muda ini kan cukup banyak. Artinya di mata mereka baju identitas, baju kampanye ini seberapa perlunya? Kalau melihat kecenderungan rata-rata, anak muda itu memang relatif lebih cair. Dia tidak suka dengan doktrin, tidak suka dengan pola pikir yang seragam gitu ya. Teridentifikasi hanya menggunakan satu atribut tertentu. Itu pola umumnya. Tapi pada saat yang bersamaan, anak-anak muda yang engage dengan dunia politik, karena anak muda sekarang kan sudah terafiliasi ke berbagai banyak partai, terafiliasi ke berbagai banyak calon, maka mereka juga senang menggunakan identitas-identitas tertentu. Jadi budaya K-pop misalnya yang marak kemudian datang ke Indonesia itu kan budaya seragam. Cara jogetnya seragam, cara dancingnya seragam, dan cara berpakaiannya itu juga seragam. Ini kemudian secara perlahan anak-anak muda sudah mulai suka mengidentifikasi terhadap kelompok dan calon tertentu. Meski pada saat yang bersamaan ada juga sebagian kelompok-kelompok pemilih muda itu yang tidak suka dengan hal yang semacam itu, lebih suka pada substansi, lebih suka pada nilai-nilai, lebih suka pada isi daleman bukan isi luaran. Makanya ketika ada identitas baju yang kemudian diperkenalkan oleh Ganjar, yang paling penting adalah harus disertai dengan gagasan-gagasan apa yang mungkin disukai dan juga akan diminati oleh kalangan-kalangan anak muda. Percuma kalau hanya sebatas identitas baju, kalau tanpa dibarengi dengan isu dan aksentuasi yang kemudian membuat anak muda mau terlibat dan mau datang ke TPS dan mau memilih. Oleh karena itu, karena identitas ini hanya sebatas perkenalan, sebatas untuk mengonsolidasi dan mempromosikan sang capres, maka tidak kalah pentingnya setelah ada atribut ini, bagaimana meyakinkan bahwa simbol-simbol yang ada dalam baju ini punya gagasan, punya pikiran, dan dia punya kekuatan politik untuk mengubah Indonesia untuk jauh lebih bagus ke depan. Nah, ini yang saya kira memang di luar identitas formal harus ada identitas atributif substantif yang menurut saya jauh lebih penting untuk diperkenalkan kepada publik. Tapi overall, karena anak muda masyarakat kita secara umum pikirannya itu rada-rada pendek, ya identitas inilah yang kemudian menjadi bahan utama untuk mempromosikan apa identitas sang calon. Jadi
mulai hari ini, mulai 2 hari ini, kalau kita melihat kecenderungan publik, ketika ada orang yang menggunakan baju hitam putih, ada garis-garisnya tegak lurus, itu dianggap dan terafiliasi dengan Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik yang mengatakan bahwa secara garis besar baju identitas ini masih sangat penting. Pemirsa, lalu bagaimana pendapat warga, khususnya kaum muda dengan adanya baju identitas kandidat capres? Berikut informasinya. Setuju nggak setuju sebenarnya netral ya, tapi ini bakal jadi ikonik untuk bertahun-tahun ke depan. Iya, untuk menjadi baju yang ikonik untuk bertahun-tahun ke depan, karena waktu itu kan Jokowi 2014 pakai seragam kotak-kotak, terus sekarang dia lagi pakai putih terus ya, kayak gitu. Kalau aku lebih nggak setuju ya, soalnya kan ya alokasi dananya untuk seragam itu pasti banyak. Terus walaupun itu dana mungkin dana kampanye, itu kan bisa dialokasin ke apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang lebih butuh gitu. Maksudnya kan kayak sekarang tuh banyak kebutuhan apa kan bisa ditutupin pakai dana kampanyenya. Dari saya pribadi setuju ya, soalnya kan itu kayak waktu itu Jokowi juga pakainya kotak-kotak, itu iya menandakan kalau yang pro istilahnya yang dukung Jokowi seragamnya kotak-kotak. Kalau misalkan Bapak Ganjar beliau mau identik dengan hitam putih, menurut saya setuju sih. Kalau menurut saya sih yang namanya seragam itu nggak kenapa-napa ya, itu kan sebagai identitas juga ya, kita kan mau milih siapa, orang lebih mudah mengingat begitu loh. Ya kan, jadi menurut saya kalau pakai seragam seperti itu ya Mas ya. Iya. Baik sih buat ini ya, buat memperkenalkan diri juga orang wah kayak dulu yang saya ingat sih waktu Pak Jokowi itu kotak-kotak ya kan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Pemirsa, bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan masih belum juga diumumkan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan calon presiden 2024 Anies Baswedan menegaskan pendampingnya harus memenuhi kriteria agar tidak menjadi bermasalah ke depannya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan akan diumumkan saat momentum yang tepat. Anies Baswedan, calon presiden 2024, menyampaikan kriteria baru calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilu 2024 mendatang. Dirinya menjelaskan kriteria calon wakil presiden diperlukan sebagai rekam jejak. Selain itu, Anies juga menyambut baik pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, pertemuan-pertemuan sangat diperlukan untuk membangun komunikasi politik. Ketika bicara tentang kriteria, ikut menentukan. Kalau bermasalah, kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan, bukan? Komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif. Dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi yang terbuka. Karena dalam pengalaman kami selama ini, kita melakukan banyak komunikasi, tapi sebagian nggak ingin dibuka, sebagian nggak ingin terlihat. Padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog, tukar pikiran, itu bisa terjadi walaupun perbedaan pilihan itu ada. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan akan diumumkan saat momentum yang tepat. Apalagi ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah sepakat agar nama cawapres ditentukan langsung oleh Anies Baswedan. Ya, sebetulnya terkait dengan usulan atau wacana tentang cawapres sudah final, dalam arti 3 partai politik, Demokrat, PKS, dan Nasdem, bersepakat. Sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya. Tentu
harus memenuhi sejumlah kriteria yang dianggap bisa menyebabkan kemenangan yang lebih tinggi. Selain itu, AHY juga menegaskan pihaknya sangat menghindari wacana liar terkait nama-nama cawapres pendamping Anies yang dilontarkan publik. Namun, Partai Demokrat kian gencar mendorong Anies segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Demokrat juga banyak memasang baliho bergambar Anies Baswedan berdampingan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tim TV One mengabarkan. Ganjar Pranowo mengajak kaum milenial dan Gen Z untuk terjun ke dunia pertanian secara sukarela. Menurutnya, introduksi teknologi sebagai kunci agar kaum milenial tertarik terjun di pertanian. Ganjar Pranowo menyapa warga dan menyempatkan diri berbincang dengan 5 pemuda milenial yang berkecimpung dalam pertanian di Temanggung, Jawa Tengah. Ganjar menuturkan rumus untuk mempersiapkan petani muda dari generasi milenial dan Gen Z adalah alih teknologi. Terkait kelangkaan pupuk, menurut Ganjar kekurangan pupuk dalam negeri karena sejumlah faktor. Demikianlah penampilan tari ganteng dari SD Negeri 2 ya, Bapak Ibu pengunjung agrowisata sepertinya melanjutkan tampilan kreasi seni tari dari SD Negeri 2 Lombok. Sebelumnya kami sampaikan bahwa tadi Ganjar menilai pemerintah kedepannya harus memberikan insentif pemakaian pupuk organik dengan sedikit paksaan. Sehingga petani yang menggunakan pupuk organik lebih banyak dan hasilnya lebih bagus juga bila ditilik dari sisi kesehatan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali usai jeda. Pemirsa, salah seorang anggota TNI di jajaran Kodim 1418 Mamuju terdaftar dalam DPT Pemilu Pilpres dan Legislatif tahun 2024. Bawaslu Mamuju menyidangkan 5 anggota KPUD Mamuju dan jajarannya karena diduga melakukan pelanggaran pemilu. Sidang dugaan pelanggaran pemilu ini dihadiri 4 anggota KPUD Mamuju dan 2 petugas KPUD Mamuju. Mereka yang hadir merupakan terlapor dalam sidang pelanggaran pemilu tersebut. Dalam sidang ini, seorang anggota KPUD Mamuju keluar dari sidang karena menilai proses sidang yang digelar oleh majelis hakim tidak sah karena pelapor bukan lembaga pemantau pemilu. Sedangkan mendengarkan keterangan saksi dan pelapor, akhirnya sidang ditunda. Rencananya sidang selanjutnya masih dalam mendengarkan keterangan saksi. 384 dari PY titik. Saya pikir ini sudah kami bacakan. Demikian kabar pemilu hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Sesaat lagi Anggia Eboni akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.